Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang teks editorial beserta analisisnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nakla Nisirna Fatin. Nama saya Uswatun Hasanah. Nama saya Aulia Putri Maharani. Nama saya Hafiz Iwan Gifari. Dan ini pertunjukan dari kelompok kami. Pengertian, teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, terkenal, dan kontroversial, atau menimbulkan pro dan kontra. Struktur. Yang pertama ada pengenalan isu, mengenalkan isu atau permasalahan. Yang kedua ada penyampaian pendapat, pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu. Yang ketiga ada penegasan, berisi simpulan, saran, atau rekomendasi dan harapan redaksi kepada para pihak terkait. Kaidah kebahasaan. Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca berpikir kritis. Yang kedua ada menguntungkan kata-kata populer, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mencerna informasi. Yang ketiga ada menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang terakhir, ada banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, terkait penggunaan sejumlah argumen yang disampaikan redaktur dalam permasalahan yang dibahas. Selamat pagi pemirsa, pagi ini saya Naklah akan menyampaikan berita terkini yakni fakta baru file To You Whomever Ibu Anak Sisa Kerangka di Cinere. File berjudul To You Whomever ditemukan tersimpan pada laptop di rumah ibu berinisial GA 64 tahun dan anaknya berinisial DA 38 tahun yang ditemukan tak bernyawa dan jasadnya sudah menjadi kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat. Polisi mengatakan dokumen elektronik tersebut menjadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Dugaan awal, file berjudul To You Whomever adalah pesan ke korban kepada siapa saja yang menemukan jasadnya dan sang ibu. Hengki menerangkan temuan dokumen elektronik tersebut sedang ditelaah pihaknya dan tim digital forensik. Ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011. Hengki enggan menyimpulkan buru-buru soal dokumen berjudul To You Whomever. Dia pun mengatakan penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab meninggalnya GA dan DA. Ia dan tim masih terbuka dengan berbagai kemungkinan, bisa jadi kematian secara alami, insiden, bunuh diri, hingga pembunuhan. Hengki juga menyampaikan penyidik melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk menguak teka-teki kasus ini serta menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP pada Sabtu 9 September. Hengki mengatakan proses autopsi masih dilakukan. Nantinya akan didalami apakah dari jenazah korban ditemukan kandungan racun atau tidak, serta apakah ada dugaan bunuh diri, pembunuhan, ataupun kemungkinan lainnya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril juga turut mengikuti kasus penemuan jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka ini. Jika benar dokumen elektronik To You Whomever buatan korban, Reza mengindikasikan korban terisolasi dari lingkungan sosialnya saat masih hidup. Pilihan kata whomever menjadi suatu yang unik karena pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Seperti yang diberitakan, mayat GA dan DA ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka di dalam kamar mandi rumah mereka pada Kamis 7 September. Tetangga yang pertama kali mencurigai kejanggalan di rumah korban di mana ia mengaku tak lagi melihat aktivitas di rumah korban, pun korban terakhir terlihat menaiki taksi meninggalkan rumah pada Juli lalu. Singkat cerita, Jafar mengajak pihak RT mengecek rumah korban. Saat memasuki halaman rumah, kemudian garasi, tercium bau tak sedap yang ternyata berasal dari jasad ibu dan anak yang sudah melewati proses pembusukan. Temuan kedua jasad ini lalu dilaporkan Satpam Perumahan kepada pihak berwajib. Yang
pertama, pengenalan isu. Paragraf pertama termasuk ke dalam bagian pengenalan isu. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa ditemukannya file berjudul To Whomever di tempat tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Yang kedua, penyampaian pendapat. Paragraf 2 dan 3 ini termasuk ke dalam bagian penyampaian pendapat. Pada paragraf ini dijelaskan apa pesan yang ingin disampaikan korban kepada siapa saja yang menemukan jasadnya dan sang ibu, serta adanya peran pihak kepolisian yang menelaah mengenai isi dokumen dan menyelidiki atas penyebab meninggalnya ibu dan anak tersebut. Dilibatkan pula pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel yang mengindikasikan bahwa korban terisolasi dari lingkungan sosialnya saat masih hidup, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Paragraf terakhir ini termasuk ke dalam bagian penegasan ulang. Ditulisnya kesimpulan atas berita ditemukannya mayat ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka di dalam kamar mandi rumah mereka pada Kamis 7 September 2023. Mayat tersebut diketahui pertama kali oleh seorang tetangga yang mencurigai kejanggalan di rumah korban di mana ia tak lagi melihat aktivitas di rumah korban tersebut. Analisis kebahasan kata populer. Pada paragraf ke-1 terdapat kata populer yaitu dugaan, dan pada paragraf kedua yaitu kata buru-buru. Kata ganti petunjuk antara lain menunjukkan peristiwa pada paragraf ke-1 yaitu polisi mengatakan dokumen elektronik tersebut menjadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Dan pada paragraf ketiga yaitu kasus penemuan jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka ini. Kata ini pada kedua kalimat tersebut menunjukkan peristiwa tewasnya ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Menunjukkan tempat pada paragraf 1 di Cinere, Depok, Jawa Barat, serta menunjukkan waktu pada paragraf ke-7 yaitu pada Kamis 7 September. Konjungsi kausalitas terdapat pada paragraf kedua yaitu kalimat penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab meninggalnya GA dan GA. Pada paragraf kelima, sekitar 90% kasus bunuh diri karena pelakunya mengidap gangguan afektif. Analisis fakta dan opini. Fakta. Yang pertama, file berjudul To Whomever ditemukan tersimpan pada laptop di rumah ibu berinisial GA berusia 64 tahun dan anaknya berinisial DA berusia 38 tahun yang ditemukan tak bernyawa dan jasadnya sudah menjadi kerangka di Cinere, Depok, Jawa Barat. Yang kedua, penyidik melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk menguak teka-teki kasus ini serta menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP ulang pada Sabtu 9 September. Kemudian ada opini. Yang pertama, dugaan awal file berjudul To Whomever adalah pesan korban kepada siapa saja yang menemukan jasadnya dan sang ibu. Yang kedua, seperti yang diberitakan, mayat GA dan DA ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka di dalam kamar mandi mereka pada Kamis 7 September. Yang ketiga, jika benar dokumen elektronik To Whomever buatan korban, Reza mengindikasikan korban terisolasi dari lingkungan sosialnya saat masih hidup. Yang keempat, pilihan kata whomever menjadi sesuatu yang unik karena pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak secara spesifik. Sekian dari kelompok kami. Anak Itik main di sawah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.